Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Hemas Rizky Masika Oktaviani, NIM 134170138. Saya Berlian Audan Nugrahani, NIM 134180159. Saya Nadia Nora Iksan Warga Negara dengan NIM 134180163. Saya Triyuli Utami, NIM 134200117. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang kebutuhan air irigasi untuk tanaman. Langsung saja kita memulainya. Untuk pertama, sedikit latar belakang tentang kebutuhan air irigasi untuk tanaman. Kebutuhan air irigasi adalah jumlah volume air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan evaporasi, kehilangan air, kebutuhan air untuk tanaman dengan memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh alam melalui hujan dan kontribusi air tanah. Kebutuhan air bagi tanaman didefinisikan sebagai air yang dibutuhkan untuk memenuhi jumlah air hilang melalui evapotranspirasi. Suatu tanaman sehat tumbuh pada areal yang luas, pada tanah yang menjamin cukup luas tanah, kesuburan tanah, dan lingkungan hidup tanaman cukup baik sehingga secara potensial tanaman akan berproduksi secara baik. Rumusan masalah yang didapat dari pembahasan kali ini yaitu apa itu kebutuhan air irigasi, bagaimana cara mencari kebutuhan air irigasi bagi tanaman. Tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui apa itu kebutuhan air irigasi, mengetahui cara mencari kebutuhan air irigasi bagi tanaman. Tanaman didefinisikan sebagai jumlah air yang dibutuhkan oleh tanaman pada suatu periode untuk dapat tumbuh dan produksi secara normal. Menurut PP nomor 20 tahun 2006 tentang irigasi pasal 36, air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya. Adapun faktor-faktor penentu besarnya kebutuhan air untuk tanaman yaitu pertama, dari jenis tanaman dan cara pemberian air. Kedua, jenis tanah yang digunakan. Ketiga, pengolahan tanah. Keempat, cara pengelolaan pemeliharaan saluran dan bangunan. Kelima, iklim dan keadaan cuaca. Kemudian evapotranspirasi potensial. Evapotranspirasi potensial atau potential evapotranspiration adalah evapotranspirasi yang terjadi apabila tersedia cukup air dari partisipasi atau irigasi untuk memenuhi pertumbuhan optimum. Rumus perhitungan evapotranspirasi potensial atau ET0 dengan menggunakan metode Penman modifikasi. Rumusnya sebagai berikut. ET0 sama dengan C dikali W dikali Rn plus 1 dikurangi W dikali F dikali EA min ED, di mana W itu faktor yang mempengaruhi penyinaran matahari, kemudian yang C merupakan faktor penyesuaian kondisi cuaca akibat siang dan malam, kemudian I dikurangi W sama dengan faktor berat sebagai pengaruh angin dan kelembapan, kemudian EA adalah tekanan uap jenuh, ED adalah tekanan uap nyata. Harga-harga koefisien tanaman. Koefisien tanaman atau KC merupakan harga konversi untuk mendapatkan nilai ETC atau evapotranspirasi tanaman. Besarnya KC dipengaruhi jenis, varietas, dan umur tanaman.
Pada tanaman padi, harga-harga koefisien yang diberikan akan dipakai dengan rumus Penman yang telah dimodifikasi. Harga-harga tersebut bisa dilihat pada tabel sebagai berikut. Berikut tabel harga-harga koefisien tanaman padi. Kemudian tabel harga-harga koefisien tanaman palawija. Curah hujan efektif. Nah, analisis curah hujan yang dimaksud adalah curah hujan efektif untuk menghitung kebutuhan irigasi. Curah hujan efektif atau ANDAL adalah bagian dari keseluruhan curah hujan yang secara efektif tersedia untuk kebutuhan air. Rumusnya yaitu RE sama dengan 0,7 dikali SKW 11,5 pangkat 1 per 1,5 dikali R. Di mana R itu dalam setengah bulanan, yaitu curah hujan minimum tengah bulanan dengan periode ulang 5 tahun. Kemudian efisiensi irigasi. Menurut buku yang diterbitkan oleh DPU atau Departemen Pekerjaan Umum, Pedoman dan Standar Perencanaan Teknis cetakan tahun 86, penaksiran harga-harga efisiensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi di saluran dan bangunan pada saluran tersier, kemudian efisiensi di saluran dan bangunan pada saluran sekunder, dan yang ketiga, efisiensi di saluran dan bangunan saluran primer. Selanjutnya adalah kebutuhan air selama penyiapan lahan. Faktor yang menentukan besarnya kebutuhan penyiapan lahan adalah lama waktu penyiapan lahan dan juga jumlah air untuk penyiapan lahan. Untuk seluruh petak tersier, jangka waktu yang dianjurkan untuk penyiapan lahan adalah 1,5 bulan atau 45 hari. Dengan kebutuhan air untuk pengolahan lahan atau puddling bisa diambil 200 mm untuk penjenuhan. Untuk penggenangan sawah awal transplantasi akan ditambahkan lapisan air 50 mm. Dengan metode tersebut didasarkan pada laju air konstan dalam liter per detik selama periode penyiapan lahan dan menghasilkan rumus sebagai berikut. IR sama dengan M dikali E pangkat K dibagi dalam buka kurung E pangkat K dikurang 1. Dengan IR adalah kebutuhan air irigasi di tingkat persawahan, M kebutuhan air untuk mengganti kehilangan air akibat evaporasi. Lanjut ke rumus yang nomor 2, yaitu M sama dengan EO plus P. EO adalah evaporasi air terbuka yang diambil 1,1 ETO dengan P adalah perkolasi. K sama dengan M dikali T dikali S dengan T yaitu jangka waktu penyiapan lahan dalam hari dan juga S merupakan kebutuhan air. Berikut adalah tabel kebutuhan air irigasi selama penyiapan lahan. Lalu lanjut ke penggunaan konsumtif. Pengguna konsumtif adalah jumlah air yang dipakai oleh tanaman untuk proses fotosintesis dari tanaman tersebut. ETC sama dengan KC dikali ETO dengan ETC adalah evapotranspirasi tanaman mm per hari dengan ETO evapotranspirasi tanaman acuan mm per hari dengan KC koefisien tanaman. Perkolasi adalah gerakan air ke bawah dari zona tidak jenuh yang tertekan di antara permukaan tanah sampai ke permukaan air tanah atau zona jenuh. Perkolasi dipengaruhi oleh yang pertama adalah tekstur tanah, kedua adalah permeabilitas tanah, dan juga yang ketiga adalah tabel lapisan tanah bagian atas. Selanjutnya adalah kebutuhan air sawah. Banyaknya air untuk irigasi pada petak sawah dapat dirumuskan sebagai berikut. NVR sama dengan ETC plus P plus WLR dikurang RE. Dengan netto field water requirement, kebutuhan bersih air sawah mm per hari, ETC itu evaporasi tanaman mm per hari, P sama dengan perkolasi mm per hari, RE sama dengan curah hujan efektif mm per hari, dan WLR adalah kedua penggantian lapis air. Oke, lanjut pergantian lapisan air atau WLR. WLR atau Water Layer Replacement adalah penggantian air genangan di sawah dengan air irigasi yang baru dan segar. Penggantian lapisan air dilakukan setelah pemupukan. Penggantian lapisan air sebanyak 2 kali, masing-masing 50 mm atau 3,3 mm per hari, selama 1 bulan dan 2 bulan setelah transplantasi.
Keperluan air tanaman atau water requirement. Kebutuhan air tanaman itu mencakup semua kerugian sebagai berikut. Yang pertama, kehilangan transpirasi melalui daun atau dengan simbol T. Yang kedua, kehilangan penguapan melalui permukaan tanah di area tanaman, itu disimbolkan sebagai E. Kemudian, jumlah cuaca yang digunakan tanaman dengan simbol WP. Kemudian, kerugian aplikasi lainnya disimbolkan dengan WL. Untuk kerugian aplikasi lainnya itu seperti kerugian pengangkutan, kerugian perkolasi, kehilangan limpasan, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu ada air yang dibutuhkan untuk keperluan khusus atau disimbolkan sebagai WSP, itu mencakup seperti operasi genangan, operasi pembajakan, penyiapan lahan, pencucian, kebutuhan untuk kepentingan penyiangan, untuk pelarutan pupuk dan bahan kimia, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kebutuhan air ini secara simbolis direpresentasikan sebagai plus E plus WP plus WL plus WE, atau WR itu dapat dirumuskan sebagai IR plus ER plus S, atau WR sama dengan CU plus WL plus BSP, dengan CU sendiri dirumuskan sebagai E plus T plus WP. P plus WLR min RE. Selanjutnya, keperluan air irigasi atau IR. Kebutuhan irigasi lapangan tanaman, kebutuhan tanaman di luar curah hujan efektif dari Provana. Ini dapat diberikan sebagai berikut. IR sama dengan WR min dalam kurung ER plus S. Dengan IR itu adalah kebutuhan air irigasi, WR adalah keperluan air, ER adalah curah hujan efektif, S adalah KA tanah mula-mula. Selanjutnya ada Net Irrigation Requirement atau disingkat dengan NIR, merupakan sejumlah air yang diperlukan untuk menciptakan daerah perakaran atau zona akar menjadi keadaan kapasitas lapang atau valid capacity. Net Irrigation Requirement NIR itu dapat dirumuskan sebagai D sigma N I sampai 1 dalam kurung MFCI min FBI dibagi 100 dikali AI dikali DI, dengan D adalah jumlah air pengairan itu yang diberikan dalam satuan CM sebagai lapisan tanah, kemudian FCI kadar air pada kapasitas lapang dalam satuan persen untuk lapisan ke-1, MBI adalah kadar air pada keadaan sebelum pengairan dengan satuan persen untuk lapisan ke-1, HI adalah bulk density dengan satuan gram per sentimeter. DI adalah tebal lapisan tanah dengan satuan cm. N adalah jumlah lapisan tanah dalam ron akar. Selanjutnya ada Gross Irrigation Requirement atau disingkat dengan GIR. GIR sendiri adalah jumlah total air yang digunakan untuk irigasi. Jadi GIR merupakan jumlah dari NIR, kebutuhan air neto, ditambah dengan air yang hilang atau kerugian dalam aplikasi air dan kerugian lainnya. GIR ini dirumuskan yaitu GIR sama dengan Net Irrigation Requirement dibagi Field Efficiency of System dikali 100. Selanjutnya ada irrigation frequency atau IF. Irrigation frequency IF adalah selang waktu antara 2 kali berturut-turut irigasi selama periode panen. Hal ini tergantung pada tingkat serapan air oleh tanaman dan kapasitas suplai kelembaban tanah untuk tanaman dan kelembaban tanah yang tersedia pada zona akar. IF dapat dirumuskan yaitu FC min MC sebelum diairi dibagi dengan kebutuhan air maksimum oleh tanaman atau CU. FC adalah suatu keadaan tanah yang optimal, tersedia air dan udara dalam pori-pori tanah. MC adalah kadar air zona akar sebelum diairi. Terakhir itu ada irrigation period atau IP.
Irrigation period atau IP adalah jumlah air yang diperbolehkan untuk menerapkan satu irigasi pada suatu area rencana selama puncak konsumtif periode penggunaan tanaman. IP dirumuskan sebagai kebutuhan air neto dibagi dengan kebutuhan air maksimal tanaman atau CU. Oke. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dan terima kasih.